Assalamualaikum Beres, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Jangan bertanya soal data kalau misalkan saya menyebut bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang masih miskin, atau negara Indonesia secara keseluruhan adalah masih miskin. Ya, kita mengetahui hal itu bahwa misalkan pendapatan per kapita di Indonesia itu cuma 6 jutaan rupiah per bulan rata-rata penduduk Indonesia itu. Dan kalau misalkan kita bandingkan dengan harga rumah misalkan yang ditapera-taperakan itu, harga rumah itu di beberapa daerah bisa mencapai 23 kali lipat daripada gaji per tahun masyarakat Indonesia gitu. Jadi bayangkan untuk mendapatkan rumah saja kita membutuhkan waktu 23 tahun untuk menabung tanpa mengeluarkan uang untuk makan, untuk jajan dan sebagainya. Seluruh uangnya dikumpulkan, ditabung, kemudian ditunggu selama 23 tahun baru menghasilkan nilai yang setara dengan harga sebuah rumah. Dan itu pun kalau rumah diasumsikan tidak pernah naik sejak 23 tahun menabung itu. Nah, ini kan sudah menegaskan bahwa kita itu adalah masyarakat yang miskin. Kalau kriterianya adalah rumah dan rumah dianggap sebagai bagian dari pokok kehidupan manusia, sandang, pangan, papan itu, maka untuk mendapatkan rumah masyarakat Indonesia butuh waktu menabung seumur hidupnya, bahkan lebih dari itu. Itu rata-ratanya. Nah, dari situlah kita harus meneguhkan atau menegaskan atau mengakui bahwa kita memang adalah negara yang masih miskin atau masyarakat yang masih miskin. Nah, bagaimana kemiskinan itu bisa terjadi? Kemiskinan itu bisa terjadi karena dua hal. Yang pertama itu adalah karena nasibnya berkehendak demikian, atau karena orang itu berkehendak untuk miskin. Kok bisa ada yang berkehendak untuk miskin? Ya ada. Di antaranya adalah orang-orang yang bermental miskin. Nah, orang yang bermental miskin secara teknis adalah orang yang berkehendak agar dirinya menjadi miskin gitu. Jadi misalkan dia mau bangun pesantren, ya udah dia ngemis di short video gitu ya. Dia punya uang banyak untuk ngiklan tapi malah digunakan untuk ngemis misalkan begitu ya. Atau mau bikin tempat ibadah malah ngecirik-ngecirik, ngemis-ngemis di pinggir jalan. Kalau misalkan ditanya sama orang, ya kita sebagai orang kecil, kita sebagai fakir miskin, kita sebagai orang yang tidak berdaya, kita mah rakyat biasa dan sebagainya, kata-katanya yang muncul adalah seperti itu. Kemudian ketika diajak nabung, ayo kita nabung, ya nggak bisa nabung lah, uangnya habis untuk makan. Nah, pikiran-pikiran seperti itu adalah pikiran-pikiran dari mental-mental miskin gitu. Jadi mereka memiliki kemampuan untuk beli pulsa, mereka memiliki kemampuan untuk jalan-jalan, hiburan dan sebagainya, tetapi ketika ditanya mereka selalu mengaku sebagai orang miskin. Ketika misalkan bertemu dengan orang asing, orang bule dan sebagainya, kita sungkemnya luar biasa, baik hatinya luar biasa. Ketemu sama pejabat, kita sungkemnya luar biasa, nyembah-nyembah, salim meja sampai cium tangan gitu dan sebagainya. Nah, itu kan sebenarnya adalah mental miskin. Dan salah satu mental miskin berikutnya adalah ketika didorong untuk maju, dimotivasi untuk bangkit, maka dia akan katakan, ya nggak semudah itulah, kan gimana, nah gitu kan. Jadi mental miskin itu memang berpikirnya semuanya serba sulit, semuanya serba keluhan dan lain sebagainya. Nah, mental miskin itu munculnya dari mana? Nah, ini pertanyaannya kemudian. Jadi gini Baraya, kalau misalkan mental miskin itu ada dalam satu individu, berarti itu kesalahan pendidikan dari orang tuanya atau di ruang lingkup keluarganya. Tetapi kalau misalkan mental miskin itu ada dalam sebuah masyarakat dan itu menjadi sebuah rata-rata, menjadi sebuah fenomena, maka itu berarti ada tradisi atau adat atau budayanya yang mengajarkan untuk menjadi seperti itu. Loh, kok nyalahin adat? Dan bukan hanya nyalahin adat, saya bahkan menduga bahwa ini dimulai dari era zaman klasik di Indonesia, zaman Mataram sampai zaman Majapahit. Lah, kok begitu? Jangan dulu marah, simak videonya sampai tuntas, yuk kita bahas. Baraya pernah mengalami nggak atau pernah melihat nggak ada ibu-ibu bawa anak kecil ke warung, kemudian si anaknya diajak jajan, sok jajan. Kemudian si anak itu, mama mau milih ini, mainan yang 2000-an. Jangan itu kemarin juga kamu mainan ini nggak dimainin sampai sekarang gini. Ini aja nih dikasih makanan. Mama mau mainan yang itu, nggak boleh. Pokoknya dipaksa sedemikian rupa sampai si anak itu memilih makanan bukan mainan. Pernah nggak Baraya mengalami hal yang seperti itu atau melihat
dengan kepala sendiri ibu-ibu yang memperlakukan anaknya seperti itu. Anaknya mau jajan mainan malah nggak boleh disuruh beli makanan. Sebenarnya kalau misalkan dalam bahasa parenting, justru yang seharusnya diberikan itu adalah mainan. Karena mainan itu mendorong kreativitas dari si anak. Sedangkan kalau makanan jajanan warung kan sebenarnya belum tentu baik gitu ya. Tapi yang dipaksakan oleh si ibunya, kenapa hal yang sebaliknya? Kenapa makanan? Ini sebenarnya ada sejarahnya, Baraya. Jadi dulu itu masyarakat kita itu adalah masyarakat yang miskin. Sedemikian miskin sampai ibu-ibu kita itu tidak memiliki alokasi uang untuk jajan, kecuali harus mengorbankan untuk makan. Jadi kalau misalkan si anak jajan berarti dia nggak makan. Kalau misalkan si anak itu makan berarti dia nggak jajan, karena jatah uangnya segitu-gitu aja gitu. Nah, untuk bisa mensiasatinya, maka ibu-ibu di masa lampau itu ketika si anaknya jajan, maka si anak itu disuruh jajan makanan agar makannya sudah tercukupi dari jajannya itu. Jadi sekali pukul dua alokasi kena langsung gitu. Dulu sejarahnya itu seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan Baraya pernah mengalami, Baraya itu pengen mainan malah disuruhnya jajan makanan, berarti itu adalah indikasi kuat bahwa leluhur Baraya itu fakir miskin. Nah, tapi kan sudah tidak relevan lagi kalau misalkan sekarang kan sudah tidak seperti itu. Nah, tepat disitulah argumentasinya Baraya. Jadi tradisi itu melanggengkan sesuatu bahkan ketika sebuah penyebab sudah tidak lagi relevan untuk masa modern atau masa sekarang gitu. Jadi kan sekarang sudah tidak miskin, tapi kenapa ibu-ibu masih memperlakukan anaknya seperti itu? Kan si ibunya sudah tidak kelaparan, si ibunya sudah punya alokasi dana, tetapi kenapa kalau misalkan bawa anak ke warung tetap harus menyuruh si anak itu jajan makanan? Ya karena diwariskan, tradisi itu diwariskan turun-temurun, bahkan ketika penyebab dari sebuah fenomena atau kejadian itu sudah tidak terjadi lagi, sudah tidak relevan. Ini seperti halnya ketika misalkan orang-orang Indonesia itu dikenal sebagai masyarakat paling ramah di dunia terhadap turis asing. Itu sampai sekarang masih melekat. Kenapa kita sama turis asing begitu ramah tamah? Karena didikan zaman kolonial gitu. Jadi pas zaman Belanda ketemu sama raja, ketemu sama Belanda itu harus sembah kita tuh, dan menganggap bahwa mereka itu lebih superior. Kan diajarkan oleh Belanda itu di sekolah-sekolah kita itu diajarkan bahwa Belanda lebih terdidik, lebih maju, lebih kuat, lebih hebat, untuk menegaskan bahwa kalian tidak berhak untuk merdeka. Kalau misalkan kalian merdeka, kalian memang akan menghabisi diri kalian sendiri. Serahkan kekuatan politik dan ekonomi itu kepada Belanda. Itu diajarkan di sekolah-sekolah. Nah, karena itu maka sampai sekarang kita itu kalau ketemu sama orang asing ramah tamahnya luar biasa, baiknya tuh luar biasa gitu. Ya kan gitu kan. Nah, jadi lah, tapi kan masyarakat kita sudah tidak dijajah lagi. Betul, masyarakat kita sudah tidak dijajah lagi. Makanya apa yang saya garis bawahi, tradisi itu melampaui zaman. Tradisi itu bahkan ketika sebuah penyebab dari sebuah fenomena itu sudah hilang, kita tetap akan menjalankannya. Kan begitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya karena dalam masyarakat terjajah, tradisi itu sakral, udah mirip kayak agama gitu. Tradisi itu. Jadi misalkan contohnya beginilah ya, ini contohnya aja. Di Indonesia sekarang banyak pesantren yang kalau misalkan anak-anak dimasukkan ke sana, anak yang baik keluarnya jadi anak yang nakal, anak yang tidak merokok keluar dari pesantren itu jadi perokok berat, anak yang baik-baik yang santun masuk ke situ pas keluar lagi jadi suka ngebantah orang tuanya, banyak ngedalil tetapi malas bekerja. Banyak yang seperti itu. Misalkan saya sebutkan seperti itu. Secara statistik banyak yang seperti itu. Ada nggak yang berani mengkritik pesantrennya? Tidak banyak. Kenapa? Karena kita mensakralkan tradisi itu. Kan pesantren itu sebenarnya bukan sesuatu yang sakral. Itu adalah produk kebudayaan. Produk kebudayaan di masa lampau. Di masa lampau pesantren itu sangat bagus. Karena apa? Karena pesantren adalah transformasi masyarakat Indonesia untuk pertama kalinya dalam sejarah, dari tradisi non-tulisan berubah menjadi tradisi tulisan. Makanya banyak ilmuwan-ilmuwan barat yang menyebut pesantren itu adalah awal mula dari sejarah modern di Indonesia. Karena sejak saat itulah masyarakat Indonesia kenal baca tulis secara masif. Seluruh masyarakat itu di zaman dulu. Kemudian di zaman sekarang pesantren sudah tidak relevan lagi dalam beberapa aspek dan dalam beberapa pesantren, karena dia masih mengikuti tradisi-tradisi lampau yang penyebabnya itu sudah tidak ada lagi di zaman sekarang. Nah, ada nggak orang yang berani mengkritik pesantren? Nggak ada. Sedikit sekali yang berani mengkritik pesantren. Karena apa? Karena itulah yang saya sebut tadi itu. Di masyarakat terjajah, tradisi itu sakral sehingga tidak boleh dikritik, tidak boleh diapa-apain, bahkan yang mengkritiknya dihujat habis-habisan. Begitu kan? Nah, dalam hal itulah kemudian kita memahami bahwa mentalitas miskin masyarakat Indonesia itu sebenarnya adalah mentalitas yang juga berasal dari masa lampau, tetapi dipertahankan oleh tradisi
Dan tradisi itu disakralkan sehingga kita awet dalam jangka waktu yang sangat lama untuk bermental miskin. Dan mental miskin itu menjadi salah satu biang dari korupsi di Indonesia gitu. Coba Baraya misalkan tanya sama birokrat-birokrat yang koruptor itu, yang korupsi itu, yang pejabat-pejabat lurah apa segala rupa yang korupsi itu, kalau misalkan ditanya kenapa korupsi seperti itu, ya kan gaji kami kalau di sini mah kecil sedikit, kami kebagian jatahnya kecil gitu. Kan pikirannya itu seperti itu gitu. Jadi ketika mereka misalkan sudah mengidentifikasi diri sebagai gajinya kecil, mengidentifikasi diri sebagai ya intinya mah tidak bersyukur, maka disitulah celah di mana mereka itu membenarkan korupsi mereka. Nah, ini dimulainya dari mana? Dimulainya dari ketika mereka mempertahankan tradisi masa lalu mereka. Tradisi masa lalu yang mana sih? Di era Majapahit, di era Mataram yang mana yang bisa dipertahankan sehingga mentalitas masyarakat Indonesia menjadi mentalitas masyarakat yang miskin? Saya jelaskan begini Baraya. Ini tentu saja menjadi sangat kontroversial, tetapi silahkan cek pada siapapun yang menurut Baraya ahli, misalkan dalam hal ini. Termasuk misalkan kepada Asisi Channel, itu kan keren banget. Nah itu silahkan Baraya konfirmasi kepada Bapak yang dimaksud itu, Pak Asisi ya. Di Indonesia kuno itu, masyarakat terbagi menjadi dua hierarki yang dipisahkan dalam segregasi yang benar-benar biner gitu. Yang pertama itu adalah kelas penguasa, dan yang kedua itu adalah kelas rakyat. Kelas penguasa itu digambarkan sebagai mereka yang berhak untuk melakukan apapun yang mereka mau, sedangkan kelas rakyat itu adalah mereka yang tidak berhak melakukan apapun yang mereka mau kecuali atas izin dari orang yang ada di atasnya. Orang yang ada di atasnya itu, ciri berikutnya adalah mereka menguasai seluruh sumber daya yang ada dalam sebuah wilayah, termasuk tanah, termasuk lahan dan lain sebagainya. Sedangkan orang yang rakyat itu tidak memiliki akses terhadap kekuasaan atas tanah itu, atas sumber daya itu. Sehingga kalau misalkan mereka bertani di satu tempat, maka pertanian itu sebagian harus disetorkan kepada yang atasnya karena diasumsikan bahwa tanah itu sebenarnya adalah milik dari penguasa itu, sehingga harus disetorkan dalam bentuk upeti. Begitu. Nah, ini sebenarnya diceritakan dalam banyak sekali buku-buku kuno di Indonesia. Bahkan kalau misalkan Baraya mau ngecek, seluruh prasasti di Indonesia yang menggambarkan tentang sebuah kerajaan tidak pernah menyebutkan kalangan bawah. Dan kenapa harus seperti itu? Ya karena di situ ada dewa dan ada manusia. Jadi penguasa itu adalah dewa atau representasi dari dewa atau titisan dewa atau anak dewa atau kerabat dewa. Itu raja. Sedangkan rakyat jelata itu manusia. Jadi ketika manusia berhikmat kepada raja, maka mereka sebenarnya berhikmat kepada dewa mereka gitu. Makanya setiap raja-raja meninggal, aturannya dua. Ketika misalkan dia meninggal, dia harus meninggal sebagai seorang dewa, dicandikan, kemudian candinya menjadi tempat peribadatan, misalkan seperti itu gitu ya. Atau misalkan si raja itu ketika dia meninggal, penggantinya adalah harus kerabatnya, anaknya, sepupunya, menantunya dan sebagainya, karena darah dari dewa itu pasti akan menerus pada dewa yang lain, yaitu kerabatnya sendiri, kan begitu ya. Kalau misalkan manusia ya darahnya udah beda, itu darah manusia, kan begitu. Nah, karena misalkan dewa dengan rakyat itu atau raja penguasa dengan rakyat itu benar-benar ada dikotomi yang sangat besar di antara mereka berdua itu, maka rakyat sama sekali tidak memiliki pilihan lain. Jadi kalau misalkan rakyat itu mau kaya misalkan, maka dia harus mengabdi kepada si raja itu. Kan dia nggak mungkin jadi rajanya, dia hanya bisa mengabdi pada rajanya, kan begitu ya. Nah sekarang tradisi itu sekarang kita masukkan ke dalam dunia nyata. Apakah sama atau tidak di dunia nyata, di dunia aktual, di zaman modern sekarang gitu di Indonesia? Ketika ada penguasa, penguasa itu selalu mengatakan bahwa kami melakukan ini untuk rakyat, kami membela rakyat, kami pro rakyat, kami melakukan begini untuk perbaikan kesejahteraan rakyat dan sebagainya. Begitu kan? Di satu sisi. Di sisi lain, rakyat akan mengatakan, ya kami sebagai orang kecil, kami minta bantuan kepada pemerintah, kami berharap agar pemerintah segera menyelesaikan proyek ini, kami berharap agar pemerintah gini. Nah, dikotomi ini muncul dari apa? Dari bahwa prinsip penguasa itu bisa melakukan segala hal, sedangkan rakyat tidak bisa melakukan apapun. Karena semuanya adalah milik raja gitu. Makanya sampai sekarang dipertahankan politisi-politisi kita, bahkan sebelum mereka jadi pejabat, mereka sudah mengatakan kami pro rakyat gitu. Kan dalam konteks demokrasi tidak ada pemilihan antara rakyat dengan penguasa, tuh gak ada. Karena penguasa sendiri adalah rakyat gitu. Demokrasi pemerintahan di bawah rakyat gitu. Jadi pemerintah itu adalah rakyat. Tapi karena kita pikirannya adalah pikiran zaman kuno yang dipertahankan oleh tradisi kita, tradisi yang kita sakralkan itu. Jadi kalau misalkan ada raja, kita ketemu sama dia, kita suntangan. Kalau kita menghujat dia koruptor, dia apa, ketemu sama dia suntangan gitu.
kan gitu. Dan kita akan mengemis kepada raja-raja itu. Mohonlah kepada penguasa, semoga kalau misalkan ini bisa digratiskan, sekolah kami bisa dimurahkan, ini biaya kesehatan. Karena apa? Karena mereka tuh berpikir hanya penguasa yang bisa melakukan itu, dan penguasa pun berpikirnya seperti itu. Kamilah yang bisa melakukan perubahan itu semua. Jadi ayo kita perubahan, ayo kita lanjutkan. Mereka sendiri yang melakukan itu. Karena apa? Karena mereka percaya bahwa rakyat tidak bisa melakukan itu. Dan akhirnya apa? Dan akhirnya rakyat pada akhirnya juga, kalau misalkan saya mau jadi orang kaya, maka satu-satunya jalan itu adalah untuk jadi PNS. Sama seperti yang tadi itu. Karena gini, di masa lampau itu segala sesuatu milik penguasa. Jadi kalau misalkan ada rakyat mau jadi kaya, tapi kan tidak mungkin dia hanya sekedar rakyat gitu ya. Maka dia harus menjadi pejabatnya negara. Dia harus menjadi pembantunya dari si raja-raja, dari si bangsawan-bangsawan itu. Maka di zaman sekarang dipresentasikan jadilah PNS. Saya tidak mengecilkan profesi PNS, saya tidak menjelekkan PNS. Maksud saya adalah kalau ada orang yang masuk ke PNS motifnya itu, maka itulah yang sebenarnya bermasalah gitu. Nah, kenapa orang-orang masuk ke PNS? Ya, saya mah nggak pengen kaya, saya mah udah masuk PNS mah nggak akan jadi kaya, biasa-biasa aja. Yang penting ada jatah pensiun, yang penting susah dipecat. Nah itu kan, jadi masuk zona nyaman di mana kita nggak bisa diapa-apain. Jadi kalau sekali lagi, kalau Baraya mau masuk PNS itu nggak jadi masalah. Tapi kalau tujuan masuk PNS adalah biar tenang, nggak apa-apa, nggak kaya juga, yang penting mah tenang, susah dipecat dan sebagainya, kemudian nanti dapat jatah pensiun, itu adalah mentalitas kemiskinan. Saya mohon maaf ya, tapi memang gitu. Nah, rakyat zaman dulu juga berpikirnya seperti itu. Satu-satunya cara agar saya bisa menaikkan status saya adalah jadi pejabat, jadi PNS, jadi pengabdi kepada raja gitu. Begitu kurang lebihnya. Nah, pikiran-pikiran semacam itu juga pada akhirnya melahirkan banyak sekali hantu-hantu di Indonesia. Jadi kalau misalkan Baraya lihat ada buta hejo gitu ya, buta hijau gitu. Ya, buta hejo, kemudian apa yang ngipri, kemudian babi ngepet, kemudian tuyul. Nah, hantu-hantu itu muncul dari mana? Dari mentalitas miskin itu. Jadi masyarakat kuno itu berpikir keras. Tidak mungkin dalam pikiran mereka, tidak mungkin untuk menjadi kaya tanpa memiliki sawah atau memiliki jabatan tertentu bersama raja. Itu gak mungkin gitu. Makanya ketika datang orang Cindo ke Indonesia, orang-orang Cina datang ke Indonesia, mereka nggak punya tanah, mereka nggak punya sumber daya, tapi kok mereka kaya raya. Nah, ini jadi pikiran bagi orang-orang Indonesia di zaman dulu tuh gak masuk akal. Yang kayak gini tuh asli gak masuk akal. Ini pasti muncul gara-gara mereka punya pesugihan, gara-gara mereka punya tuyul. Karena mereka kaya tapi gak punya sawah, mereka kaya tapi bukan PNS. Pasti mereka ini. Jadi pikiran hantu-hantu seperti itu muncul dari keanehan masyarakat Indonesia nemu orang-orang Cindo kaya sejak awal. Padahal bukan seperti itu. Sejak awal orang-orang Cina orang Cina di Indonesia gitu ya, tidak mengikuti tradisi masyarakat Indonesia soal yang mempertahankan mentalitas kemiskinan itu, sehingga mereka bisa maju kaya dan lain sebagainya dengan berniaga, sedangkan masyarakat kita masih terkungkung dengan itu gitu. Nah, jadi ya saya mohon maaf ya, sekali lagi Baraya pasti banyak yang tidak setuju, banyak yang kesal dengan pemaparan saya. Karena apa? Karena banyak di antara Baraya yang masih mensakralkan tradisi itu. Padahal kita gak usah mensakralkan tradisi. Jadi maksudnya tradisi itu adalah identitas masa lampau kita. Yang tugas kita di zaman sekarang adalah untuk mengembangkan itu menjadi lebih besar, bukan kemudian menjadikannya tameng untuk membenarkan kegagalan kita. Jadi ayo sama-sama kita perbaiki tradisi. Gak apa-apa kan? Karena zaman sudah berubah, apa yang menyebabkan tradisi itu sekarang sudah tidak ada lagi dan sebagainya. Maka kita terus-terusan berkembang demi zaman, demi bisa beradaptasi dan bisa bertahan hidup menjadi lebih baik lagi, dan agar menjadi sebuah bangsa yang besar. Jadi Baraya itu saja ya. Mohon sekali lagi coba digarisbawahi kalau misalkan ada di antara Baraya yang masih marah-marah, sakit hati dan sebagainya, ya itu adalah bukti argumentasi saya tadi bahwa tradisi bagaimanapun masih disakralkan, betapapun penyebab dari sebuah kondisinya sudah tidak ada. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.